Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sore hari 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh utusan Angkatan Laut Jepang. Silakan duduk. Saya tidak setuju dengan adanya sila pertama. Sila pertama itu harus diganti. Iya benar. Bukannya itu Officer Kaigun. Iya itu Officer Kaigun. Ayo kita ke sana. Hai Officer, kami ingin menyampaikan sesuatu. Begini Officer, kami tidak setuju dengan adanya sila pertama. Pada sila pertama, program Jakarta berbunyi demikian. Bagaimana dengan kami umat non-muslim? Jika masih seperti itu bunyinya, kami akan keluar dari Republik Indonesia. Baiklah, jika itu yang kalian mau, saya akan sampaikan. Saya, perwakilan dari tinggi Katolik dan Protestan, ingin menyampaikan bahwa mereka keberatan dengan kalimat menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluk-pemeluknya. Jika kalimatnya seperti itu, mereka memilih untuk keluar dari Republik Indonesia. Baiklah, jika itu yang saudara inginkan. Untuk masalah ini, saya akan pertimbangkan dengan saudara-saudara yang Asal-usul kalimat sila pertama berawal dari rumah Soekarno kembali pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang melangsungkan rapat di sana dan menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka, dari 3 usulan tersebut, apakah kita harus menyetujui? Saya ingin mengusulkan, bagaimana jika sila pertama Pancasila sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Izin Ketua, saya tidak setuju Bung, karena walaupun keberagamaannya lain agama, sila pertama harus diisi oleh ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Izin Ketua, saya setuju dengan pendapat saudara Agus Sagi. Dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita dapat beretika kepada sesama kita. Izin Ketua, saya tidak setuju dengan pendapatnya Wahid Hasyim bahwa negara Indonesia seharusnya tidak berdasarkan dengan keagamaan, karena kelompok penganut kebangsaan khawatir itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Izin Ketua, saya lebih setuju dengan pendapat Maramis tadi bahwa negara dibentuk berdasarkan agama. Tanpa agama, negara bisa mengabaikan nilai ketuhanan. Saya tidak ingin negara Indonesia menjadi negara Islam. Izin Ketua, saya lebih setuju dengan pendapat saudara Maramis tadi. Jika negara Indonesia didasari dengan keagamaan oleh agama Islam, karena sebagian besar punya agama Islam dan membuat rakyat non-muslim tidak adil. Izin Ketua, saya pribadi lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Kohar Muzakir, bahwasanya ketuhanan itu sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara Republik Indonesia. Rapat berlangsung alot, penuh lobi dan manovers. Kubu nasionalis sekuler dan kubu nasionalis Islam bersikukuh pada pendiriannya. Piagam Jakarta adalah hasil kompromi dari dua kubu tersebut. Di sidang kedua PPU PKI, Yohanes Latuharhari menilai sila pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta mengacaukan hukum adat. Sedangkan Ki Bagus Hadi Kusumo justru ingin menghapus frasa-frasa bagi pemeluk-pemeluknya. Baiklah, saya akan menyampaikan sila pertama Piagam Jakarta. Kalimat seperti itu dapat membawa dampak yang bukan kecil terhadap adat istiadat. Ya,
saya setuju dengan saudara Johannes. Karena di Indonesia ini tidak hanya agama Islam saja, namun banyak agama lain yang ada di negara ini. Namun, apakah ini tidak menimbulkan fanatisme? Karena memaksakan orang lain untuk sembahyang, memaksakan orang lain untuk sholat, dan lain-lainnya. Saya berharap kalimat bagi pemeluknya itu dihilangkan saja, menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ki Bagus. Dikarenakan hidup kita diatur oleh syariat Islam. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara Ki Bagus. Dikarenakan jika kalimat bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan, maka saudara-saudara kita yang bukan Islam harus menjalankan syariat Islam. Baiklah, pada poin pertama Piagam Jakarta, apakah ada gagasan yang ingin saudara sampaikan? Seperti ini, dengan penolakan tadi, bagaimana Pancasila sila pertama itu dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, kita ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak setuju jikalau poin pertama itu diubah. Karena bangsa Indonesia ini diperjuangkan atas nama umat Islam. Saya setuju dengan pendapat Tengku Muhammad Hasan atas redaksi perubahan sila pertama. Jadi saya mengusulkan agar sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya juga menyetujui dengan adanya perubahan sila pertama tersebut. Saya tetap tidak setuju, Bu, dengan perubahan ini. Karena Republik Indonesia diperjuangkan oleh umat Muslim. Tidak bisa begitu, Bung. Indonesia itu terdiri dari beberapa jenis pulau, ras, suku, budaya, agama, dan juga lainnya, Bung. Setelah beberapa saat mereka berdebat, Ki Bagus Hadikusumo masih tetap tidak setuju soal sila pertama diubah. Tapi saat mereka berdebat, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo hatinya pun luluh jika sila pertama diubah. Baiklah, kita mufakat dengan sila pertama ini. Sidang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.